Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini, sehingga kita boleh ada di akhir pekan lagi. Bersyukur buat kasih setia Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di dalam hari-hari kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat kasih setiamu yang terus kau nyatakan di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat pemeliharaanmu yang sempurna yang terus kau nyatakan di setiap hari-hari hidup kami. Engkau yang memelihara kami dengan kebajikan dan kemurahan. Engkau yang menyertai dan melindungi kami dengan kuasa, sehingga kami boleh jalani hari-hari kami, dan kami boleh terus menikmati kasih setiamu, kemurahanmu, kebajikanmu, yang terus kau limpahkan dalam hidup kami. Suatu pagi hari ini bersama-sama kami datang menghampiri tahta kasih karunia, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepadamu. Sebab engkau yang layak dipuji, engkau yang layak disembah, engkau yang layak ditinggikan. Bapa, engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang kau sediakan bagiku. Sekali lagi katakan, Bapa, kau sungguh baik. Bapa, engkau sungguh baik. Amin. Kasih-Mu melimpah hidupku. Bapa, terima kasih berkat-Mu hari ini yang kau sediakan bagiku. Naikkan syukur pada Dia kami, Isa kasih dan rahmat-Mu. Sayangmu yang tak pernah gelapkan berbagi aku
besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, kau sungguh baik. Bapa, ya, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Amin. Bapa, terima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Gunakan syukurku buat hari yang kami habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku. Amin. Buat hari yang kami habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Sekali mereka katakan, kami naikkan syukur. Naikkan syukurku buat hari yang kami habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku.
Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa yang baik, kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau sungguh baik, sangat baik, amat baik, selalu baik, selamanya Kau baik. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, kami sembah, kami sembah, mulialah namamu, mulialah namamu, ajaib Kau Tuhan, ajaib, ajaib Kau Tuhan. Kami menyembah, kami memuji, sebab Engkau baik, sungguh baik, dan amat baik bagi kami. Engkau baik untuk apa yang Kau buat bagi kami. Bahkan ketika Engkau tidak melakukan apapun bagi kami mau tetap berkata Engkau baik. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-kebaikan-Mu yang terus Kau nyatakan di sepanjang hari-hari kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Haleluya. Sebab sungguh tidak ada yang sama seperti-Mu. Tidak ada yang lain selain Engkau, Yesus Tuhan. Engkau satu-satunya. Hanya kepadamu hati kami percaya.
Dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Karena kau telah buktikan sampai hari ini kasih setiamu selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setiamu yang kau nyatakan bagi kami. Kami bersyukur. Kami menyembah. Kami menyembah. Kami memuji. Meninggikan namamu Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau penolong yang ajaib bagi kami. Tak pernah terlambat pertolonganmu bagi kami. Tak pernah terlalu cepat juga pertolonganmu. Pertolonganmu selalu tepat waktu, sesuai dengan waktu dan kehendakmu bagi kami. Waktu kami mau terus percaya padamu, berharap padamu, sebab kami percaya janji firman-Mu. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan-Mu, yang menaruh harap dan percayanya kepada. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan tidak akan pernah merasakan panas terik, tapi yang terus menghasilkan buah. Ya, kami mau tinggal dekat-Mu, melekat padamu, sebab Engkau sumber segalanya bagi kami. Engkau sumber yang tak terbatas bagi kami. Kami mau tinggal di dalam-Mu, dan biarlah firman-Mu di dalam kami, mengendalikan, menguasai hidup kami. Supaya Engkau dipermuliakan, Tuhan. Kau ditinggikan, diagungkan selamanya. Selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami aman di dalam Tuhan. Sekalipun sekeliling kami bergelora, kami tenang di dalam. Sekalipun sekeliling kami bergoncang, sebab kerajaan-Mu tak tergoncangkan oleh apapun dan oleh siapapun. Kami aman di dalam.
Kami tenang di dekatmu selamanya. Selamanya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Sebab Engkau Bapa yang setia bagi kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang tak pernah membiarkan kami. Engkau yang selalu bertindak memberi pertolongan bagi kami. Sebab Engkau Bapa yang selalu ada di setiap musim hidup kami. Sebab kami tak takut, kami tak gentar, sebab kami tak pernah sendirian. Ada Engkau Bapa yang setia. Engkau yang setia menemani di setiap musim hidup kami. Engkau yang setia menemani di setiap langkah kaki kami. Engkau tak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendiri. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Amin. Kekuatan di jiwaku adalah bersama. Tak pernah meragukan kasih-Mu. Ya, bersamaku Bapa, ku lewati semua berkenan dan mulia. Teguhkan hatiku, Engkau yang tercintai, memberi pertolongan. Amin. Anugerah-Mu besar bagi Engkau yang selalu ada di setiap musim hidup kami. Engkau ada bersamaku ini setiap musim hidup. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Dan kekuatan di jiwaku ada bersama.
Tak pernah aku ragukan kasih bersamamu, Bapa. Ku rela semua berkenan padamu yang menyenangkan hidupku. Engkau yang tercipta bagi bencana, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Amin. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar dan ajaib yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Bahkan Kau tetap setia, menjagai, menyertai di sepanjang hari-hari hidup kami. Dan Engkau yang selalu bertindak, memberikan pertolongan bagi kami. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami. So, kami mau terus percaya kepada-Mu dan mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan. Sebab kami aman di dalam penyertaan, sebab Engkau setia dan selalu ada bersama. Sebab Engkau Immanuel bagi kami. Sebab bila kami tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Bapa, terima kasih kami siapkan hati kami untuk firman-Mu pagi. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Mirianti. Baik, selamat pagi Pak. Suara saya Pagi. bagaimana? Jelas. Jelas ya, terima kasih. Puji Tuhan. Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan bagi kita sudah sampai pada Mazmur 93. Kita akan baca bersama-sama ya. Kebetulan ayatnya pendek, ini hanya 5 ayat. Mari saya bacakan. Tuhan Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala. Dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, kita harus betul-betul mengetahui
Tuhan kita, Allah kita itu yang mana? Ya Bapak Ibu. Karena banyak orang mengaku, oh akulah yang kenal Allah, kenal Tuhan. Nah, Allah kita itu beda. Coba kita baca ya, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3 aja ya. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Itulah Tuhan kita, ya. Dia yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ayat pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Bapak Ibu, ayat firman ini menurut cerita suami saya, ayat inilah yang membuat ayah mertua saya mau mengenal Tuhan. Karena dia merasa, oh Tuhannya itu benar. Tuhannya itu menciptakan langit dan bumi. Nggak ada yang lain yang seperti itu. Mengaku boleh, tapi bahwa Allah kita itu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, ya baru ini ditulis di dalam Alkitab ini. Ya. Kemudian sampai dalam penciptaan itu Tuhan menciptakan manusia, dan coba kita baca ya. Di ayat Kejadian 1 ayat 8 itu Tuhan menempatkan manusia ciptaannya itu di tempat seperti apa? Coba. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila. Tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua adalah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga adalah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat adalah Efrat. Nah, Tuhan menempatkan manusia dalam Taman Eden. Bapak Ibu, itulah tempat kita, Bapak Ibu, ya. Allah yang seperti apa sih Tuhan kita? Dia Raja Kekal, kita sudah baca dari Mazmur. Dia yang menciptakan langit bumi dan isinya. Dia menciptakan manusia. Dia memberi tempat bagi manusia. Kenapa kita ini di bumi? Karena kita dibuang oleh Allah. Sejak Adam Hawa jatuh dalam dosa, dia diusir dari Taman Eden. Padahal taman itu bagus sekali. Jadi Firdaus, ya, Taman Eden itu tempat kemuliaan. Sebenarnya kita nanti kalau kita meninggalkan bumi ini, kita ditempatkan di sana oleh Tuhan. Tanahnya bagus, ada damar bedolah, ada emas, ya. Bapak Ibu dan kita itu harus menyadari betul bahwa hidup di muka bumi ini apa ya? Suatu pengembaraan, ya. Suatu tugas dari Tuhan. Apa yang ditugaskan Tuhan bagi kita masing-masing beda-beda. Tapi yang jelas
untuk memuliakan Tuhan. Itu tujuannya, memuliakan Tuhan dengan apapun yang kita ini diberi talenta apa saja. Itu tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Perkara kita diberi makan cukup, ya, diberi fasilitas hidup, ya itu Tuhan kasih, ya Bapak Ibu ya. Nah, pengembaraan kita di muka bumi ini suatu hal yang betul-betul harus kita mengerti. Oh iya ya, jadi hidup kita untuk memuliakan Tuhan itu harus benar-benar kita ketahui dan harus benar-benar kita sadari setiap saat kita kita lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Baik kita sehat, baik kita sakit, baik kita penderitaan hidup, ya. Semuanya itu Tuhan izinkan hanya sementara, Bapak Ibu. Percayalah, hanya sementara. Nanti Tuhan akan memberikan suatu kemenangan, dan kemenangan itu kekal juga. Seperti Tuhan Raja kekal, jadi kemenangan yang diberikan kepada manusia itu kekal adanya. Nah, Tuhan kita itu yang menciptakan manusia, dan Tuhan yang bagaimana Tuhan kita? Kita baca di Injil Yohanes ya. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Nah, itulah Allah kita. Allah yang pernah diam di bumi ini sebagai manusia. Bapa yang kekal itu menjelma ya, inkarnasi menjadi sama seperti kita. Jadi kita itu kalau mengalami, saya juga pernah mengalami penderitaan Bapak Ibu, sakit penyakit juga, hati gelisah, hati merana, hati sedih pernah Bapak Ibu. Tapi semuanya itu kita sampaikan kepada Tuhan. Mungkin orang bilang, oh nggak punya teman. Loh, kita punya. Teman kita itu Tuhan. Ya, Bapak kita itu Tuhan. Kalau ayah saya sudah meninggal, Bapak Ibu, ayah suami saya juga sudah meninggal. Ya masih beruntung kami ini berdua ya. Ini juga teman ya, teman saya, curhatan saya gitu. Tapi curhatan paling aman, paling ajaib itu kepada Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan yang pernah menjadi manusia itu. Tuhan Raja yang kekal itu benar adanya Bapak Ibu. Sejak dahulu kala. Dia menciptakan langit bumi, menciptakan manusia. Tuhan katakan kan kita debu, tapi dipelihara seperti biji matanya. Kan ajaib toh. Allah kita itu Allah yang ajaib. Tuhan Raja yang kekal. Dan seperti apa nanti kalau kita sudah pulang ke rumah Bapa, bukan rumah ya, kita ditempatkan di Taman Eden yang baik itu tadi. Firdaus itu. Ada firman Tuhan, kemarin sudah dibacakan Pak Heri, Wahyu 22 ya, ayat 12 ya. Nah, saya bacakan ayat 3. Itulah
eh ya, Bapak kita itu, ya Tuhan Raja Kekal itu jadi Bapa loh. Ada guyonan ya. Dulu Presiden Abdurrahman Wahid itu kalau ngomong itu kadang-kadang kan guyon ya. Tapi memang beliau itu ya seperti itu, guyonan. Guyonannya bagus. Jadi kadang-kadang orang ya tertawa tapi gak ngerti maksudnya. Nah, dia bilang gini, enak itu orang Kristen. Ya masa Allah itu bapaknya. Dia kalau sebut Bapa gitu. Lah kalau bukan Bapa, ya pasti hubungannya jauh. Nah, kita ini punya Bapa, ya, punya sahabat, ya. Karena Bapa yang kekal itu, Tuhan yang kekal, Raja yang kekal itu pernah inkarnasi hidup sebagai manusia sama seperti kita. Bisa mengerti eh, nangis. Tuhan juga merasakan gelisah hati gitu. Karena sama seperti kita manusia. Maka kalau kita misalkan ya Bapak Ibu, misalkan kita dalam penderitaan sakit penyakit misalkan. Ya sudah, kita jalani, tetap mengucap syukur. Nah itu kan sulit. Ayo, sulit enggak? Sulit Bapak Ibu. Sakit tapi harus mengucap syukur. Terus sakit itu mengancam kita sehingga kita bisa terancam maut misalkan. Tapi tetap bersyukur. Nah, bagaimana? Ya kekuatannya dari Tuhan. Sungguh Bapak Ibu, kekuatannya dari Tuhan. Karena manusia hidup ini nanti akhir hidupnya itu ada beberapa cara. Cara yang cepat itu kalau serangan jantung, Bapak Ibu. Saya ini kalau kontrol ke dokter, Wah, iya, saya kalau kontrol saya tanya, dok, ini tak minum terus lah obatnya. Terus dia bilang gini, ya minum lah dok, kalau mau serangan jantung boleh nggak minum. Jadi saya pikir, waduh, ya dia mengatakan gini, "Eh, saya cerita adik ipar saya serangan jantung jatuh meninggal. Ya itulah jantung itu eh, yang bisa menyebabkan kematian yang paling cepat. Kalau gitu. Nah, kalau nggak jantung ya, Bapak Ibu sakitnya stroke. Ya, kalau stroke itu agak lama. Ada kalau stroke pendarahan cepat 3 hari 4 hari gitu. Kalau stroke yang penyumbatan itu lama, bisa sampai bertahun-tahun. Nah itu coba bagaimana kalau kita ngalami seperti itu. Harus bersyukur. Bersyukur bisa nggak? Bisa nggak kita menerima sakit penyakit tapi bersyukur? Bisa, karena kekuatan Tuhan yang ajaib itu. Tuhan yang seperti tadi saya bacakan itu. Ada yang sakit kanker, Bapak Ibu. Kanker itu juga agak lama. Tapi bukankah kalau kita diberi waktu, kita bisa mempersiapkan diri dengan baik. Nah, itu yang saya bagi hari ini, Pak Heri, tentang firman Tuhan dari Mazmur 93. Jadi banyak firman yang saya bacakan. Terima kasih, saya kembalikan Pak Heri, puji Tuhan. oke, terima kasih untuk Ibu Mirianti. Jadi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kita ini punya Tuhan yang adalah Raja yang kekal, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan Tuhan yang kekal selama-lamanya, Dia tidak pernah berubah, dan kita bersyukur untuk apa yang kita kenal melalui Yesus. Nah, tadi kalau Ibu Mirianti sempat sampaikan dari ayat-ayat di dalam kitab Kejadian, pasal yang pertama dan pasal yang kedua, dan kita tahu
Sejak manusia jatuh dalam dosa, iya, manusia pertama itu diusir dari Taman Eden. Bahkan roh Allah juga tidak tinggal menetap di dalam hidup mereka. Tetapi di dalam Kristus, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 39 dengan jelas katakan, melalui Yesus yang berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, maka kita sampai kepada Bapa itu. Kita kembali menikmati Taman Eden itu. Karena bicara tentang kerajaan Allah, kan Taman Eden itu gambaran kerajaan Allah, di mana Allah yang memerintah di dalamnya. Hidup kita ini dipulihkan kembali menikmati Taman Eden. Jadi jangan sampai kekristenan kita ini hanya sekedar Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 39 katakan, ketika kita mendengar Injil, karya salib, kemudian kita bertobat. Bertobat itu artinya berbalik dan berubah pikiran. Kalau dulu pikiran kita semata-mata hanya berbuat dosa karena memang manusia berdosa, sekarang pikiran kita adalah kebenaran. Kalau tadi kita berjalan menuju kepada kebinasaan, sekarang kita berjalan di dalam kehidupan. Kemudian firman Tuhan itu katakan, kita memberi diri dibaptis, bersekutu, menyatu dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus sebagai ciptaan baru. Dan kita menerima lagi karunia Roh Kudus itu. Roh yang meninggalkan manusia waktu manusia pertama jatuh dalam dosa itu ada dalam hidup kita. Jadi sekali lagi sangat disayangkan kalau kekristenan kita hanya sebatas agamawi, kita nggak mengalami Taman Eden. Jadi Taman Eden itu, kerajaan Allah itu sekarang di muka bumi ini. Itulah Yesus datang 2000 tahun yang lalu supaya kita menikmati lagi Taman Eden. Hubungan tadi yang sudah terpisah dengan Allah yang kekal, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, yang digambarkan di Mazmur 93 itu yang dipulihkan melalui salib Yesus. Makanya kalau kita baca di perjanjian baru di surat Paulus kepada jemaat Roma, bahwa kerajaan Allah itu berbicara tentang damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Paulus kepada jemaat di Korintus katakan kerajaan Allah itu bukan hanya terdiri dari kata-kata tapi kuasa. Nah, paling tidak 4 unsur ini yang harusnya kita alami di dalam kekristenan kita. Itu hidup kita penuh dengan damai sejahtera, hidup kita penuh dengan sukacita, hidup kita penuh dengan kebenaran firman Tuhan, dan hidup kita mengalami kuasa Tuhan. Saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu menangkap kebenaran ini, dan Bapak Ibu hidup dalam kebenaran ini. Ya, nanti waktu kita meninggal, kita beristirahat di Firdaus, waktu kebangkitan pertama dan rapture-nya orang percaya, kita akan ada di kerajaan 1000 tahun damai, kemudian kita akan masuk ke langit baru dan bumi baru di dalam kekekalan. Tetapi sekali lagi, untuk menikmati Taman Eden, menikmati kerajaan Allah, sistem pemerintahan Allah, di mana Allah sendiri menjadi raja dalam hidup kita, itu sekarang Bapak Ibu. Dan itu melalui Yesus. Jadi pagi hari ini kita diingatkan, kita ini punya Tuhan yang kekal. Kita ini punya Tuhan yang dahsyat. Kita ini punya Tuhan yang hebat. Makanya seperti Ibu Miriam kita dikatakan, sekalipun mungkin secara fisik kondisi kita nggak baik-baik saja hari ini. Tapi ketika kita percaya kita ada di dalam covering-nya Tuhan, kita ada dalam perlindungannya Tuhan, kita ada di dalam sistem kerajaannya Tuhan, di mana Tuhan itu sendiri yang berkuasa di atasnya, Tuhan yang memerintah di dalamnya. Harusnya hidup kita tenang, Bapak Ibu. Hidup kita tetap damai sejahtera. Hidup kita tetap penuh sukacita. Hidup kita penuh dengan kebenaran. Sekalipun dunia semakin jahat, kita tetap hidup di dalam kebenaran. Nah, kebenaran ini harus kita mengerti, kita pahami, dan kita percayai. Jadi sekali lagi, supaya apa? Kekristenan kita bukan cuma sebatas agama,
Makanya kalau Bapak Ibu ikutin SPK apalagi New Concept, sama seperti Ibu Mirianti juga tadi ingatkan, yang Gus Dur almarhum katakan, orang Kristen tuh enak ya, Tuhannya itu jadi bapaknya, ada hubungan yang dekat. Karena memang harus seperti itu pengenalan kita akan Allah. Waktu kita percaya kepada Yesus yang mati di kayu salib, mencurahkan darahnya, menembus hidup kita, menghapus semua dosa kita, maka ketika kita bertobat, memberi diri dibaptis, kita dilepaskan, kita disembuhkan, maka langkah berikutnya adalah kita mengenal Tuhan itu sebagai Bapa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, sekali lagi Mazmur 93 itu gambarkan dia Allah yang dahsyat, Allah yang kekal, Allah yang menegakkan bumi yang tidak bergoyang ini. Nah, tetapi tentu bagian kita di ayat yang kelima tadi katakan peraturanmu sangat teguh, baitmu layak kudus ya Tuhan untuk sepanjang masa. Bagian kita adalah mengikuti peraturan kerajaan Allah itu. Gak mungkin kan kita mau hidup di dalam sistem kerajaan Allah, menikmati damai sejahtera, menikmati sukacita, menikmati kebenaran, menikmati kuasa, tapi peraturannya kita nggak ikutin. Nah, itu nggak mungkin Bapak Ibu. Jadi Tuhan menyediakan fasilitas. Kalau kita mau menikmati fasilitas itu, kita mengerjakan bagian kita. Jadi dua hal selain dari apa yang pertama tadi Bu Mirianti udah ingatkan kita ini punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang menegakkan langit dan bumi dengan segala isinya, dan Tuhan mau kita kembali kepada Taman Eden itu melalui Yesus. Nah, yang kedua yang saya tambahkan adalah, yuk bagian kita adalah taat melakukan peraturan. Karena berkali-kali ada ayat yang akan saya selalu ingatkan, Yesaya 32:17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat dari kebenaran itu adalah ketenangan dan ketenteraman sampai selama-lamanya. Ketika kita mengikuti peraturan Tuhan yang sangat teguh, yaitu firman Tuhan, otomatis, sekali lagi saya katakan otomatis, hidup kita akan damai sejahtera. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ya saya berharap orang lain ya, bukan kita ya. Ketika mereka nggak hidup dalam kebenaran, ya hidup mereka jadi kacau balau. Bahkan mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ketika hidup nggak dalam kebenaran, ya kacau balau. Minimal saja contoh, dalam rumah tangga kalau suami istri nggak hidup dalam kebenaran, ya rumah tanggamu kan kacau, ribut, berantem. Tapi coba kalau dua-duanya hidup dalam kebenaran, mengakui kedaulatan Tuhan sama-sama dalam rumah tangga, aman rumah tangga kita Bapak Ibu. Juga di dalam seluruh aspek hidup, ketika kita menjadikan Tuhan yang berdaulat penuh, memerintah atas hidup kita, kita taat kepada setiap perintahnya, hidup kita ini damai Bapak Ibu. Jadi jangan mau tertipu lagi oleh iblis yang membuat Adam dan Hawa itu akhirnya terpisah dari Tuhan, roh Allah diambil dari mereka. Yesus sudah menang terhadap iblis. Di atas kayu salib, kuasa iblis sudah dikalahkan. Maut itu sudah dikalahkan dan kuasa itu sudah diberikan kepada kita. Jadi jangan mau lagi terintimidasi, jangan mau lagi tertipu oleh iblis, lawan dia dengan iman yang teguh, dan kau hidup dalam kemenangan. Jangan selalu mengecilkan dirimu dengan daging yang memang lemah, kata firman Tuhan. Roh penurut. Jangan mengikuti kehendak jiwamu, pikiran, kehendak, perasaan yang labil. Tapi biarlah Tuhan yang kekal itu yang memerintah dalam hidup kita. Dan kita menikmati Taman Eden, bukan Taman Edan, Bapak Ibu. Jadi mari kita nikmati Taman Eden itu, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang berdaulat penuh atas hidup kita. Dia Allah yang kekal, dari kekal sampai kepada kekal. Oke, terima kasih Bu Mirianti. Itu saja yang saya tambahkan pagi hari ini. Saya serahkan kepada Hengki. Silakan kalau Bapak Ibu ada yang mau menambahkan. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Ko Joni. Nanti tutup sama Ibu Dokter Mirianti. Ya, salam semua. Mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih di pagi hari ini kami
boleh terus bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan Engkau. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu di pagi hari. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat Tuhan, Allah yang kekal. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami boleh hidup dalam kerajaan-Mu dan hidup dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Sehingga dalam setiap kehidupan kami boleh melihat dan merasakan kebesaran dan kuasa-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapak terima kasih pagi hari ini juga Engkau memberkati Ibu Miranti yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau memakai hidupnya di masa tuanya Tuhan, dia boleh terus menyaksikan kemurahan-Mu dan kebesaran-Mu dalam setiap kehidupannya. Engkau memakai hidupnya nanti dalam setiap pekerjaannya, apapun yang dia lakukan Tuhan, dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Memberkati juga Pak Siregar, anak-anak mereka Tuhan, untuk tetap hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati kami semua pagi hari ini yang sudah mendengarkan kebenaran firman. Biarlah dalam setiap kehidupan kami boleh terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga orang-orang di sekeliling kami boleh melihat Engkau dalam setiap kehidupan kami ya Pak. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa terus buat Tuhan, kami juga berdoa buat Caca Tuhan, di dalam nama Yesus, biarlah kuasa pemulihan-Mu, memulihkan setiap kelemahan di tubuhnya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau juga memberkati Caca dalam setiap pelayanannya, sehingga hidupnya Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Engkau akan memakai hidupnya menjadi kesaksian untuk banyak orang Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam setiap kehidupannya. Engkau juga memberkati keluarganya Tuhan, orang tuanya, dan anak-anaknya Tuhan. Supaya mereka juga boleh terus menyaksikan kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Engkau memberikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia Bapa. Engkau memberikan juga hikmat kepada para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Mulai dari presiden, para menteri dan stafnya Tuhan. Para gubernur, bupati, dan wali kota. Dan seluruh jajaran Tuhan. Engkau menaruhkan mereka roh yang takut akan Engkau. Sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami ini dengan keadilan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur buat setiap hasil bumi dan hasil alam yang Kau sediakan buat negara kami ini Tuhan. Biarlah itu semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Engkau berikan hikmat pada pemimpin-pemimpin kami untuk mengelolanya dengan baik ya Pak. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa buat setiap ibadah-ibadah raya Tuhan. Engkau memberkati dan Engkau mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau. Setiap pelayan-pelayan yang melayani Engkau Tuhan. Sehingga mereka boleh melayani Engkau dengan yang terbaik Tuhan. Sehingga semua jemaat-Mu yang datang beribadah, mereka boleh memuliakan Engkau dan semakin mengenal Engkau ya Pak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pagi hari ini setiap doa-doa kami dalam tangan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur pagi ini karena Tuhan masih memberikan kesempatan kami hidup. Bapa, kami percaya dan kami sungguh percaya Engkaulah Tuhan, Raja yang kekal, yang menjadi Bapa kami, yang memelihara hidup kami di muka bumi ini. Terima kasih, biarlah berkat
dari Bapa yang ajaib, Tuhan Raja yang kekal, itu selalu menyertai kami dalam hidup kami. Kebenaran dan damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus kiranya menuntun kami, dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu menolong kami dalam perjalanan hidup kami di muka bumi ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Ya, terima Semuanya di kasih rumah Pak ya, Heri. terus sambung tadi.